Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini berkaitan dengan kondisi yang memang bukan yang menjadi keinginan kita, Pak ya. Iya, Ini menjadi hal yang kemudian juga banyak dampaknya, Pak. Tidak hanya mungkin bagi kesehatan yang kita pikirkan, tapi urusan perut dari sebagian masyarakat kita yang kemudian juga mulai mengeluhkan banyak sekali terjadi dampak ekonomi yang melemah, begitu ya. Iya. Dagang ataupun juga usaha-usaha ini juga semakin sulit tampaknya. Berkaitan dengan cara kita dalam menghadapi situasi seperti ini, Pak. Ini kan juga bukan menjadi keinginan kita. Memang ini atas semua qadar Allah, yang menjadi kuasa Allah, apapun yang menjadi kehendaknya pasti ada hikmah di dalamnya. Tapi cara kita untuk mengusahakan bahwa semua ini bisa kita lalui karena setiap orang dilahirkan itu sudah punya rezekinya masing-masing. Seperti apa, Pak? Jadi kembali lagi kita kepada paham etikat atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi. Bahwa kita meyakini semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal menjalaninya saja lagi. Nah, karena kita tidak tahu yang sudah dituliskan oleh Allah, ya kan, di Lauh Mahfuz itu tidak tahu. Dan kita diberikan Allah kemampuan untuk berusaha, berikhtiar, maka kita harus menjalankan usaha atau ikhtiar itu, ya kan, atau hukum alam namanya. Kan tidak mungkin kita bisa sehat, ya kan, bisa baik tanpa kita ada usaha, misalnya menjaga kesehatan, ya kan, menjaga kebersihan lingkungan, ya kan, kemudian berobat, nah dan sebagainya lah. Nah itu kan adalah usaha kita. Walaupun sekali lagi jangan menuhankan yang namanya ikhtiar saja, Pak, ya. Tetap dibarengi dengan mengembalikan. Jadi usaha, lalu sambil berusaha itu kita juga jangan lupa untuk bertawakal kepada Allah. Nah ini kan selain kasus Umar bin Khattab tadi contohnya kan yang baik itu adalah kasus Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga. Nah, Ali ini pernah Nabi memergoki dia menaruh atau meletakkan ontanya di depan Masjid Nabawi. Sampai ke Masjid Nabawi, Ali atau sahabat yang lain juga gitu ada sampai di depan Masjid Nabawi sudah diletakkan atau ditinggal onta itu. Lalu ikut pengajian. Pas Nabi menyampaikan pengajian lah gitu, menyampaikan majelis ilmu. Tapi Nabi melihat onta tadi tidak diikat. Sahabat yang lain, Ali juga. Lalu ditegur Nabi, yang lain, ini kenapa onta kamu tidak diikat, padahal ini mau menghadiri pengajian, majelis taklim atau majelis ilmu. Jadi Ali dan yang sahabat yang lain yang tidak mengikat ontanya tadi menjawab, ya Rasulullah, kami tawakal, serahkan aja kepada Allah, kalau mau hilang kada. Nah itu. Lalu Rasulullah, bukan begitu wahai Ali. Lalu Nabi bersabda, ikil wa tawakkal. Itu bahasa Arabnya, bahasa kita. Ikat dulu untamu baru bertawakal. Nah kan artinya kan ada usaha. Usaha dulu. Nah, jadi usaha baru kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah termasuk kondisi kita ini. Kan kita harus ada usaha. Jadi kayak himbauan pemerintah itu kan adalah usaha. Supaya kita terselamatkan dari penyebaran virus corona dan sebagainya lah atau wabah apa. Nah termasuk dagang kan, berjualan itu kan kita ya ada usaha lah semaksimal kita. Nah, jadi jangan juga kita menyerah sama sekali atau kita melemah sama sekali kan. Udah biar aja tidak berusaha. Nah itu kan salah. Nah tapi pemerintah perlu juga mengkaji, memikirkan dan membantu itu lah, jangan hanya misalnya pemerintah melarang misalnya jangan untuk aktivitas di luar ya kan, tapi solusinya tidak ada. Nah jangan juga, kesian masyarakat kan, kesian rakyat. Nah kalau Umar bin Khattab
Kemudian lanjutnya beberapa puluh tahun kemudian ada lagi Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau-beliau ini selama memimpin umat Islam itu lebih mengutamakan rakyatnya. Umar bin Abdul Aziz saja itu seluruh harta istrinya. Istrinya ini kan anak raja. Ya. Istrinya ini anak raja, jadi raja meninggal dapat warisan. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz sebagai suaminya jadi khalifah, beliau minta kepada istrinya semua hartanya itu diserahkan kepada negara. Setelah diserahkan, dijual segala hartanya itu. Setelah dijual jadi duit, duitnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Masya Allah. Itu Umar bin Abdul Aziz. Nah, adakah pemimpin kita Yang mau seperti melakukan seperti Umar bin Abdul Aziz itu? Lah. Baik. Dan itu sudah dicontohkan oleh datunya Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz ini dari nasab ibunya itu sampai ke Umar bin Khattab. Baik. Jadi rupanya darah Umar bin Khattab itu mengalir menjadi orang yang sangat sosial, yang Baik. sangat dermawan, memperhatikan kesejahteraan atau kemaslahatan orang banyak. Baik, dari Nah, itu. kesimpulan kita pada hari ini bicara mengenai azimah dan rukhsah dalam hukum Islam. Tadi sudah kita banyak kaitkan dengan kondisi hari ini yang insya Allah memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua dan masyarakat pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada. Apa yang kemudian bisa disampaikan yang kemudian juga sedikit banyaknya memberikan asa di dalam masyarakat, terutama bagi kita semua yang menjalankan Ahlussunnah wal Jamaah untuk tetap mengedepankan yang namanya ikhtiar dan kemudian juga mengikuti yang namanya anjuran dari pemerintah. Jadi dengan adanya azimah rukhsah dalam hukum Islam, nah itu kan harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita supaya kita jangan melupakan Allah sebagai Tuhan pencipta kita, yaitu beribadah kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Nah, lalu kan kita mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hukum azimah yang ada sesuai kan, ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Nah, tapi Allah itu tidak memaksakan. Ketika keadaan darurat, keadaan sulit, keadaan susah, ada keujuran, Allah memberikan rukhsah atau namanya dispensasi tadi. Iya kan? Asalnya misalnya kita wajib Jumat di masjid karena ada virus corona ini, untuk menghindari itu demi keselamatan seluruh orang banyak, maka kita dianjurkan untuk sholat di rumah masing-masing, sholat zuhur. Tidak mengapa. Itu namanya keujuran dibolehkan. Nah, dalam kajian fikih disebut takhfif isqat namanya. Apa takhfif isqat? Keringanan menggugurkan kewajiban. Kewajiban Jumat yang seharusnya di masjid, boleh diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Itu sudah ada dalam kajian hukum Islam. Demi kemaslahatan orang banyak. Bukan kemaslahatan individu atau kemaslahatan kelompok orang. Nah, yang kedua adalah Allah memberikan azimah, memberikan rukhsah, itu ujung-ujungnya untuk kemaslahatan kita. Tidak ada untuk Allah. Apa aja. Kita mau sholat 5 waktu. Nanti maslahatnya untuk kita. Nah, kan kita sholat 5 waktu, kita tunaikan dengan baik, dengan benar. Allah ridho. Kalau Allah ridho, Allah sayang. Kalau Allah sayang, Allah nanti akan memberikan rahmat kepada kita. Allah memberikan rahmat itu lalu kita hidup nyaman, lapang, senang. Nah, asalkan kita tadi Takwa. Takwa kepada Allah dan berusaha. Jangan sampai dilupakan itu. Lah, berusaha itu. Kemudian sudah beribadah, berusaha, lalu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi hasilnya ketika kita sudah menggabungkan yang namanya usaha dan doa, kalaupun juga naudzubillah min zalik terjadi atau tertimpa ke dalam diri kita, artinya itu yang menjadi qadar Allah. Iya. Baik, terima kasih Bapak yang kemudian juga sudah hadir dalam kesempatan pada hari ini. Tampaknya 1 jam memang gak cukup Pak ya, tapi insya Allah ini memberikan manfaat dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa kembali lagi yang namanya doa
itu harus dibarengi dengan ikhtiar sebagai bentuk presentasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih Bapak yang kemudian juga hari ini hadir, Bapak Sarbija Asri SAG MHI. Semoga tetap sehat Pak. Amin. Dan insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Amin, ya kita Allah. semua. Terima kasih. Dan terima kasih bagi para pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.